Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlian Sukma. Saya dari Prodi PGMI semester 4 dari Universitas IAIN Takengon. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model pengembangan pendidikan tinggi Islam di Indonesia. Pendirian pendidikan tinggi Islam sudah diusahakan di negeri ini sejak sebelum Indonesia merdeka. Pada tanggal 2-7 Mei 1930 di Solo diadakan Kongres 2 MIAI atau Majelis Islam ala Indonesia yang dihadiri oleh 25 organisasi Islam yang menjadi anggota. Dengan keputusan mereka mendukung untuk mendirikan pendidikan tinggi Islam. Namun usaha itu belum berhasil karena pecahnya Perang Dunia Kedua. Semangat yang menggelora tentang rencana pendirian pendidikan tinggi Islam itu akhirnya ditindaklanjuti oleh MASYUMI atau Majelis Syura Muslim Indonesia, sebuah gabungan organisasi Indonesia dengan menyelenggarakan rapat yang dihadiri oleh tokoh-tokoh Islam seperti Muhammad Natsir, Wahid Hasyim, dan Masyhur, serta Muhammad Hatta sebagai tokoh nasional. Sidang akhir membentuk Panitia Rencana Sekolah Tinggi Islam atau STI yang diketuai Muhammad Hatta dengan sekretaris Muhammad Natsir. Kemudian atas bantuan pemerintah Jepang, bertepatan pada tanggal 8 Juli 1945 di Jakarta dibuka secara resmi sebuah sekolah tinggi Islam atau STI di bawah pimpinan Abdul Qahar Muzakir. Tujuannya adalah untuk menghasilkan alim ulama yang intelek, yaitu mereka yang mempelajari ilmu pengetahuan agama Islam yang secara luas dan mendalam, serta mempunyai pengetahuan umum secara yang perlu dalam masyarakat modern. Kurikulum yang dipakai mencontoh kurikulum Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Tetapi setelah itu karena adanya agresi Belanda, maka STI tersebut terpaksa ditutup. Ketika ibu kota negara pindah dari Jakarta ke Yogyakarta pada tanggal 10 April 1946, STI tersebut dibuka kembali dengan dihadiri Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta. Untuk meningkatkan jangkauannya, maka STI tersebut diubah menjadi universitas pada tanggal 22 Maret 1948 dengan nama Universitas Islam Indonesia atau UII. Dengan 4 fakultas, yaitu Fakultas Agama, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Pendidikan. Kemudian keluarnya PP nomor 34 tahun 1950, Fakultas UII diserahkan kepada Kementerian Agama RI, dinegrikan menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri atau PTAIN, dipimpin oleh Muhammad Adan dengan 3 jurusan, yaitu Tarbiyah, Kada, dan Dakwah. Sesudah itu pada tanggal 1 Juli 1957 di Jakarta berdiri Akademi Dinas Ilmu Agama atau ADIA dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1960. PTAIN dan ADIA digabungkan dan diberi nama Institut Agama Islam Negeri atau IAIN di Yogyakarta dengan Fakultas Usuluddin, Syariah, dan Tarbiyah, dan di Jakarta dengan Fakultas Tarbiyah dan Adab. Perkembangan berikutnya pada tahun 1963, Fakultas Tarbiyah dan Adab Jakarta menjadi IAIN sendiri dengan nama IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Setelah itu berturut-turut berdiri beberapa IAIN di Indonesia yang sampai tahun 1973 sejumlah 14 buah. Dalam perkembangan berikutnya telah berdiri cabang-cabang IAIN untuk memberikan pelayanan pendidikan tinggi yang lebih luas terhadap masyarakat, sampai berjumlah 40 fakultas cabang IAIN. Kemudian dalam rangka rasionalisasi
organisasi dan penyesuaian dengan sistem pendidikan nasional. Maka berdasarkan keputusan Presiden nomor 11 tahun 1997, 40 fakultas cabang IAIN itu dilepas dan menjadi sekolah tinggi agama Islam negeri atau STAIN. Selanjutnya, dalam memenuhi tuntutan masyarakat dan adanya tantangan global, maka dibuka satu demi satu fakultas jurusan program studi umum di STAIN dan IAIN. Dengan perkembangannya fakultas, jurusan, dan program studi pada IAIN di luar studi keislaman itu, maka status lembaga yang disebut sekolah tinggi atau institut itu juga harus berubah menjadi universitas, karena harus menyesuaikan dengan jenis kajian ilmu yang dibinanya. Maka berubahlah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2002. Dua tahun berikutnya, yakni pada tahun 2004, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan STAIN Malang juga berubah menjadi UIN. Beberapa tahun berikutnya, IAIN Bandung, IAIN Riau, dan IAIN Makassar juga berubah menjadi UIN. Terakhir pada tahun 2013, dua IAIN, yakni IAIN Sunan Ampel Surabaya dan IAIN Ar-Raniri Banda Aceh ikut berubah menjadi UIN. Sampai sekarang berarti sudah ada 8 universitas Islam negeri Indonesia. Sedangkan IAIN ada 19 buah dan STAIN ada 27 buah, dan masih ada kemungkinan IAIN menjadi UIN atau STAIN menjadi IAIN. Jadi perubahan STAIN atau IAIN menjadi UIN ternyata membuka harapan baru bagi umat Islam untuk mengejar ketertinggalan mereka dan sebagai jawaban atas tantangan yang timbul di masa global. Jadi perubahan STAIN atau IAIN menjadi UIN ternyata membuka harapan baru bagi umat Islam untuk mengejar ketertinggalan mereka dan sebagai jawaban atas tantangan yang timbul di masa global. Ini berarti merupakan usaha nyata untuk mengembalikan kejayaan Islam di masa klasik. Bagi mereka yang kurang setuju dengan perubahan ini, mungkin tidak memahami sejarah peradaban Islam masa lalu, di mana Islam saat itu pernah menguasai dunia, terutama di bidang pengetahuan, sehingga banyak para ilmuwan Islam yang lahir di masa itu, misalnya bidang dokter atau Ibnu Sina, filsafat atau Ibnu Rusli, sastra geografi, dan lain-lain. Tentang kekhawatiran menurunnya para ahli agama tidak perlu dirisaukan, karena tidak semua STAIN atau IAIN bakal menjadi UIN. Di antara mereka akan tetap konsisten dalam membina kader-kader ulama. Di samping itu masih banyak PTAIS dan Ma'had Ali yang tetap konsisten dalam mengembangkan ilmu-ilmu keagamaan. Bahkan jumlah mereka lebih besar dari IAIN atau STAIN yang ada. Mungkin hanya ini penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.